Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kami akan membahas jawaban dari exercise week 10. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dengan Gita Safitri, NPM akhir 99, lalu Ecik Ramadhani dengan NPM akhir 102, lalu Gita Khalifatul dengan NPM akhir 115, lalu Dinar Atria dengan NPM akhir 124, lalu dengan saya sendiri Rivalini Dias dengan NPM 216, lalu Maharani Citra dengan NPM 237, dan Syafa Naila dengan NPM akhir 254. Nah, di soal pertama, kita tuh diminta untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang pada tahun 2023. Nah, konsepnya adalah menghitung berapa lama setiap pengeluaran tertanam dalam proyek dalam tahun berjalan. Perhitungannya sebagai berikut. Sudah saya tulis tabel di sini. Nah, jadi pengeluaran 1 Januari sebesar 210 juta, lalu dikalikan 12 per 12 karena digunakan selama setahun penuh. Hasilnya 210 juta. Selanjutnya, pengeluaran 1 Maret sebesar 300 juta dikalikan 10 per 12, hasilnya 250 juta. Lalu pengeluaran 1 Mei sebesar 540 juta dikalikan 8 per 12, hasilnya 360 juta. Lalu yang terakhir pengeluaran 31 Desember sebesar 450 juta dikalikan 0 per 12, sehingga hasilnya itu 0. Nah, jika dijumlahkan, total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang adalah sebesar 820 juta rupiah. Dan nilai ini tuh nantinya digunakan sebagai dasar untuk menghitung bunga yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset konstruksi. Nah, soal selanjutnya adalah bunga yang dapat dihindarkan karena ditambah pada nilai bangunan. Nah, yang kita ketahui dari utang khusus yaitu dipakai maksimal sebesar utang khusus sebesar 750 juta dikali 15% yaitu 112,5 juta. Yang sisa WAEE yaitu 820 dikurangi 750 sama dengan 70 juta. Dan caranya itu menggunakan rata-rata bunga utang lain yaitu 150 dikali 10% ditambah 600 dikali 12% dibagi 1150 sama dengan 55 ditambah 72 dibagi 1150 dan hasilnya itu 11,04%. Nah, jadi 70 juta dikali 11,04% sebesar 7,73 juta. Dan total bunga setelah dikapitalisasi yaitu 112,5 ditambah 7,73 sama dengan 120,23 juta. Perkenalkan, nama saya Ecik Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan membahas soal yang C, yaitu tentang total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya selama tahun 2023. Yang kita perlu tambahkan atau kita cari yaitu bunga utang spesifik konstruksi sebesar 750 juta dikalikan dengan 15% mendapatkan hasil 112.500 juta. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu bunga utang lainnya atau wesel bayar sebesar 550 juta dikalikan dengan 10% mendapatkan hasil 55 juta. Untuk yang ketiga yaitu bunga utang lainnya masuk ke dalam obligasi yaitu sebesar 600 juta dikalikan dengan 12% sama dengan 72 juta. Yaitu kemudian tahap akhirnya kita total semua bunga yang dikeluarkan sesungguhnya yaitu dari bunga konstruksi, bunga utang lainnya seperti wesel bayar dan juga obligasi, kita tambahkan semuanya mendapatkan total 239.500. Maka total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya selama tahun 2023 adalah sebesar 239.500.000 rupiah. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237 yang membuat soal tentang Acquisition of Property Plant Equipment. Soalnya, pada tanggal 10 Juni 2024, PT Cahaya ingin memperbarui peralatan kantornya. Mereka menukarkan 10 unit komputer lama dengan 10 unit laptop model terbaru. Data terkait pertukaran ini adalah harga beli laptop baru jika beli tunai adalah 150 juta. Lalu PT Cahaya menyerahkan komputer lama dan menambah uang tunai kas sebesar 60 juta. Komputer lama memiliki harga perolehan 120 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 40 juta. Yang diminta, hitunglah harga perolehan kos laptop baru tersebut berdasarkan nilai wajarnya. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat perolehan laptop baru melalui pertukaran tersebut.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifat Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari slide sebelumnya, yaitu hitunglah harga perolehan laptop baru tersebut berdasarkan nilai wajarnya. Baik, pertama ada harga perolehan laptop baru yaitu sebesar 150 juta rupiah. Ini berdasarkan nilai wajarnya. Nah, untuk menentukan apakah ada keuntungan atau kerugian dari pertukaran ini, kita perlu melihat dulu nilai buku dari komputer lama. Yaitu yang pertama harga perolehan komputer lama yaitu sebesar 120 juta rupiah, akumulasi penyusutannya sebesar 40 juta rupiah, dan nilai buku yang dihasilkan yaitu sebesar 80 juta rupiah. Nilai wajar komputer lama yang dihargai pihak lawan dapat dihitung dari harga laptop baru sebesar 150 juta rupiah dikurangi dengan kas yang dibayarkan sebesar 60 juta rupiah. Sehingga nilai wajar dari komputer lama yaitu sebesar 90 juta rupiah. Nah, nilai wajarnya yaitu 90 juta rupiah ini lebih besar daripada nilai buku yaitu sebesar 80 juta rupiah. Maka PT Cahya ini mengalami keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Baik, untuk selanjutnya, buatlah jurnal untuk mencatat perolehan laptop baru melalui pertukaran tersebut. Baik, pada jurnal ini kita mencatat penghapusan aset lama, pembayaran kas secara tunai, dan pengakuan aset baru, serta keuntungan yang timbul. Pertama, ada peralatan laptop baru, ini bertambah, makanya ada di debit sebesar 150 juta rupiah. Dan ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 40 juta rupiah. Nah, berhubung kita menghapus aset lama, jadi aset lama yaitu peralatan sebesar 120 juta rupiah berada di kredit, dan kas yang dibayarkan secara tunai sebesar 60 juta rupiah juga di kredit, dan ada keuntungan dari pertukaran aset yaitu sebesar 10 juta rupiah. Jadi hasilnya balance yaitu 190 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Safanela Arinka dengan NPM Mahir 254. Di sini saya akan membacakan soal yang telah saya buat mengenai Disposition of Property, Plant and Equipment. Pada tanggal 22 Oktober 2026, PT Maharani Jaya memutuskan untuk menjual salah satu aset tetap berupa kendaraan distribusi yang sudah tidak digunakan secara maksimal dalam operasional perusahaan. Kendaraan tersebut diperoleh pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga perolehan sebesar 950 juta. Penjualan dilakukan sepenuhnya secara kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Ada 4 ketentuan. Yang pertama, tidak ada uang muka. Yang kedua, pembayaran dilakukan dalam 6 kali angsuran bulanan yang sama besar. Yang ketiga, angsuran dibayarkan setiap akhir bulan dimulai pada 31 Oktober 2026. Dan yang terakhir, tidak dikenakan bunga. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan estimasi umur manfaat 8 tahun dan nilai residu sebesar 90 juta. Yang diminta adalah yang untuk A, hitunglah akumulasi penyusutan per 22 Oktober 2026. Yang kedua, nilai buku kendaraan pada tanggal tersebut. Dilanjut dengan B, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan angsuran pertama apabila kendaraan dijual dengan harga 720 juta. Yang C, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan angsuran pertama apabila kendaraan dijual dengan harga sama dengan nilai buku. Dan yang D, yang terakhir, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan angsuran pertama apabila kendaraan dijual dengan harga 350 juta. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Atir Luciana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjawab soal dari Disposition of PPE. Jadi perhitungan awal beban penyusutan itu yaitu untuk menentukan nilai buku dan akumulasi penyusutan. Kita perlu mencari beban penyusutan terlebih dahulu per tahunnya dan per bulannya terlebih dahulu. Jadi diketahui dari soal tersebut ada harga perolehan sebesar 950
juta rupiah dan nilai residunya sebesar 90 juta rupiah dan umur manfaatnya terdapat 8 tahun. Nah, jadi penyusutan per tahunnya itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Nah, penyusutan per tahunnya sebesar 950 juta dikurangi 90 juta dan dibagi 8. Jadi hasilnya 107.500.000 rupiah. Nah, kalau penyusutan per bulannya yaitu 107.500.000 dibagi 12. Jadi totalnya yaitu 8.991.333,33. Selanjutnya di soal itu ada hitunglah akumulasi penyusutan per 22 Oktober 2026 dan hitunglah nilai buku kendaraan pada tanggal tersebut. Di alternatif 1 ini ada penyusutan sampai bulan September tahun 2026. Jadi 57 bulan. Nah, di periode pertama ini pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 September tahun 2026 sama dengan 57 bulan. Jadi akumulasi penyusutannya yaitu 57 kali 8.958,33. Jadi hasilnya yaitu 510.625 rupiah dan nilai bukunya yaitu 950 juta dikurangi 510.625 rupiah. Jadi total akhirnya nilai buku yaitu 439.375 rupiah. Dan di alternatif 2 yaitu penyusutan sampai bulan Oktober tahun 2026 jadi 58 bulan. Maka periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Oktober tahun 2026 itu terdapat 58 bulan. Jadi penghitungannya akumulasi penyusutannya yaitu 58 kali 8.998,333,33 itu totalnya yaitu 589.333,33 rupiah. Dan nilai bukunya yaitu 950 juta dikurangi 589.583.333,33 rupiah. Jadi totalnya 430.416.666,66 rupiah. Selanjutnya di soal yang kedua yaitu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan angsuran pertama apabila kendaraan dijual dengan harga 720 juta rupiah. Jadi di situ diketahui harga jualnya yaitu 720 juta rupiah dan nilai bukunya 439 juta 375.000 rupiah dan keuntungan penjualannya yaitu sebesar 720 juta dikurangi 439 juta 375.000 rupiah. Jadi total akhirnya yaitu
Rp280.625.000 dan angsuran pertama per 31 Oktober tahun 2026 totalnya yaitu 720 juta rupiah dibagi 6. Jadi total akhirnya yaitu 120 juta rupiah. Di slide selanjutnya terdapat jurnal transaksi penjualan dan terdapat penerimaan angsuran pertama dari soal sebelumnya yang B. Jadi di piutang penjualan aset tetap terdapat 720 juta di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 510 juta 625.000 rupiah di debit. Selanjutnya ada kendaraan sebesar 950 juta rupiah dan keuntungan penjualan aset tetap sebesar 280 juta 625.000 rupiah di kredit. Dan ada penerimaan angsuran pertama, jadi ditulis di jurnalnya yaitu kas sebesar 120 juta rupiah dan piutang penjualan aset tetap di kredit yaitu sebesar 120 juta rupiah. Selanjutnya di soal yang C yaitu buatlah jurnal untuk pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan angsuran pertama apabila kendaraan dijual dengan harga sama dengan nilai buku. Jadi jurnal penjualan kendaraan atau harga sama dengan nilai buku itu diketahui di situ ada harga jual atau nilai bukunya sebesar 439.375.000 rupiah dan keuntungan atau kerugiannya di situ 0 karena tidak terdapat keuntungan maupun kerugiannya. Dan selanjutnya ada angsuran pertama per 31 Oktober tahun 2026 sebesar 439.375.000 rupiah dibagi 6. Jadi totalnya yaitu 73 juta 220 73.229.166,67 rupiah. Nah, terdapat jurnal transaksi penjualannya. Di situ terdapat piutang penjualan aset tetap sebesar 439.375.000 rupiah ditaruh di kolom debit dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 510.625.000 rupiah ditaruh di debit dan kendaraannya sebesar 950 juta rupiah di kredit. Selanjutnya terdapat jurnal penerimaan angsuran pertama. Jadi kasnya sebesar 73.229.166,67 rupiah dan piutang penjualan aset tetapnya sebesar 73.229.166,67 rupiah. Jadi perhitungan itu balance.
Selanjutnya di soal yang D, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan angsuran pertama apabila kendaraan dijual dengan harga 350 juta rupiah. Nah, jadi jurnal penjualan kendaraan yang seharga 350 juta rupiah itu diketahui terdapat harga jualnya 350 juta rupiah, nilai bukunya sebesar 439.375.000 rupiah, dan terdapat kerugian penjualan sebesar 350 juta rupiah dikurangi 439.375.000 rupiah. Jadi total akhirnya yaitu minus 89.375.000 rupiah. Nah, terdapat angsuran pertama per 31 Oktober tahun 2026 sebesar 350 juta rupiah dibagi 6, maka hasil akhirnya yaitu 58 juta 333 rupiah. Total akhirnya yaitu 58.333,33 rupiah. Nah, terdapat jurnal transaksi penjualannya yaitu piutang penjualan aset tetap sebesar 350 juta di debit, dan akumulasi penyusutan kendaraannya sebesar 510.625, dan rugi penjualan aset tetap sebesar 89.375.000 rupiah, dan terakhir kendaraannya sebesar 950 juta rupiah. Dan terdapat jurnal penerimaan angsuran pertama, jadi kasnya sebesar 58.333,33 rupiah, dan piutang penjualan aset tetap sebesar 58.333.333,33 rupiah. Jadi perhitungannya di sini balance. Baik,